Surabaya TV, berjumpa dalam program barunya Surabaya ini, yaitu Healthy Life. Ngobrol sehat, hidup sehat. Dalam acara program baru Surabaya TV, kita akan membahas tentang seputar kesehatan dan pola gaya hidup sehat tentunya pemirsa ini. Tentunya topik kali ini kita coba bicara. Sebelumnya siapa ini? Dengan saya Ardi Firmansyah dan juga Wiwin Mujastuti. Wiwin ya, kita akan menemani pemirsa Surabaya TV di rumah sekalian ya dalam acara program Healthy Life. Oke, ada apa sih ini? Aku penasaran banget ini. Kalau bicara di saat ini nih, kita bilang kalau olahraga di kondisi saat ini nih, kan masih kondisi COVID-19 nih ya. Kan kalau ngomong di kondisi sekarang kan masih menjerajalah global banget kan. Mungkin meskipun di Surabaya sudah menurun nih ya, tapi kan tetap bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita. Benar sekali lah. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang olahraga sehat yang tentunya efektif dilakukan di rumah pemirsa. Iya. Oke, dan yang pertama ini kita akan membahas apa ini? Push up dong. Push up, itu sangat efektif banget ya di rumah dan bisa dilakuin semua kalangan dan dilakuin kapan aja tentunya. Iya. Nah, apa aja sih dari push up itu? Manfaat push up ini. Oh, dari manfaat dulu ya. Ada apa aja ini? Kalau manfaat ini, kalau mungkin olahraga push up-nya dia dilakukan sebelum tidur nih. Nah, itu bisa mencegah insomnia gitu. Mencegah insomnia itu. Iya, jadi karena habis kelelahan, habis itu ya udah ya bisa nyenyak gitu. Jadi benar-benar bisa meningkatkan kualitas tidur. Oh, benar sekali. Iya. Dan yang kedua ini juga ada mencegah osteoporosis. Iya. Tentunya untuk mengurangi ya untuk tulang rapuh. Jadi kita perlu olahraga yang benar-benar cukup efektif di rumah dilakukan dan juga melatih otot tulang, otot dan tulang. Jadi juga memperbaiki postur tubuh nih biar nggak bungkuk. Jadi kalau kadang-kadang kan ada kelihatan mungkin kayak pakai beban berat. Nah, tegap juga melatih bahu ini ya. Iya. Dan selanjutnya manfaatnya ada yaitu meningkatkan kesehatan dan vitalitas tubuh tentunya ya. Sama ya kan tadi ya, juga membakar kalori dan lemak membandel. Ini ya, kayaknya aku perlu ini karena perutku juga penuh lemak ini. Iya ya, benar-benar. Jadi bisa juga buat yang pengen lagi langsing. Jadi bisa buat ideal terus itu. Juga ada menguatkan tulang, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga tekanan dan gula darah, dan meningkatkan kekuatan massa otot. Terus nih, ketika aku pengen push up ini di rumah, apa sih yang tak butuhin itu? Sebenarnya cukup ringan, kita cuma butuh matras aja gitu kan. Matras, buat alasnya. Buat alas ya, atau ya mungkin kalau kita ngelakuinnya pengen di kebun atau pengen di halaman rumah mencari pagi-pagi ya mencari udara sehat kan agak kotor, kalau kita bisa nyediain matras atau mungkin kalau di dalam rumah juga nggak pakai matras nggak apa-apa ya. Tapi kalau lebih baiknya emang pakai matras biar nanti kalau mungkin kita berkeringat nih nggak sampai kena lantai, jadi nanti kalau kena lantai kan licin gitu. Jadi mending pakai matras saja ya. Terus dan juga ini ya tips dari tentang push up ini tentang gerakan ya ini. Soalnya banyak pemirsa di Surabaya, pemirsa di rumah ini kurang paham push up yang benar itu, yang penting asal push up. Takutnya juga menyebabkan cedera. Nah, apa aja sih ini? Nah, kalau gerakan dari push up sendiri kan harusnya awalnya ditengkurap dulu kan. Jadi nanti dia tengkurap di lantai, habis itu kita coba setarakan tangan ini. Lengan sesuai dengan bahunya. Lurus. Habis itu mulai buat ngangkat tubuhnya. Ya. Nanti juga posisinya ini harus lurus ya, dari kepala sampai kaki lurus ya. Iya, habis itu baru angkat tubuhnya, setelah itu ya juga mulai penekanan kayak gitu. Penekanan, dan habis itu next langsung turunkan tubuh ya sejajar sama bahu. Pokoknya sampai sikut ini membentuk siku 90 derajat. Iya, benar. Benar sekali. Dan juga ada push up ini untuk laki-laki terkadang beda dengan perempuan ini, bener nggak sih? Iya, sebenarnya nggak bisa ngomong berubah ya. Mungkin kita bisa ulik-ulik di variasinya push up apa aja. Oke, langsung aja. Tapi ini juga sebelumnya kan biar nggak cedera ini apa aja? Sebenarnya kalau biar nggak cedera itu kita makannya jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak. Ya standarnya. Sebelum olahraga kita harus mengatur pola makannya dulu karena nggak baik antara jeda makan dan olahraga
berdekatan itu nggak baik. Iya, mungkin sekitar 1 atau 2 jam gitu ya. Sekali. Nah, tentunya push up juga kita harus mengatur tempo ini, jangan terlalu cepat. Benar-benar. Nanti takutnya ketika otot lengan itu nggak kuat bisa bahkan patah tulang. Ini pernah juga kejadian salah satu temanku, dia terlalu cepat atau dia nggak pernah berlatih, nggak pemanasan, lengannya sini sempat patah. Jadi untuk pemirsa di rumah ini cukup pelan-pelan aja dan semampunya aja, jangan terlalu dipaksa. Benar, utamanya tetap harus pemanasan dulu gitu ya. Nah, waktu push up juga kita harus ngatur nafas nih, tempo nafasnya juga, biar nanti nggak terlalu ngos-ngosan kayak gitu kan. Benar juga, karena kalau ngatur nafas itu juga mempengaruhi ke otot sebenarnya. Iya. Kita menyimpan oksigen di otot gitu. Nah, bagaimana sesuai dengan gitu kan, emang tumpuan push up lebih ke lengan kan. Makanya jadi benar-benar ngatur temponya buat gerak itu perlu banget. Nah, juga untuk mungkin nih yang pemirsa pengen mau memulai ya, atau pemula, untuk para pemirsa yang pemula ingin melakukan push up itu idealnya berapa kali sih sebenarnya itu? Ya mungkin kalau belum yang terbiasa ya, belum terbiasa atau mungkin sudah lama nggak melakukan olahraga nih, jadi cukup ringan aja, mungkin 5 kali atau sampai 10 kali gitu. Habis itu istirahat, diulang lagi gitu. Jadi nggak harus terus-terusan. Mungkin kalau pemirsa di rumah ini pengen mentarget, aku paling nggak sehari pengen push up 50, itu jangan langsung 50. Benar. Tapi di set-set dulu. Misalkan 10 kali set pertama ya udah istirahat, habis itu kita lanjut ke kegiatan lain, habis itu nanti mungkin kalau sudah bisa lanjut 10 kali lagi, 10 kali lagi. Ya mungkin itu bertahap di hari-harinya kan. Benar sekali. Dari dalam sehari itu bisa bertahap hingga totalnya 50 kali. Nah, gitu nih. Masuk ke macam-macam push up nih. Oh, ada macam-macamnya ya ternyata. Nah, yang tadi kita contohkan buat gerakan yang benar itu adalah push up yang standar gitu. Klasik push up biasa ya. Push up ya. Ya, yang tadi itu sebagian besar emang klasik push up, dan rata-rata emang pemirsa di rumah itu melakukan klasik push up yang sejajar dengan bahu secara umum. Dan selain klasik push up yang tadi sudah disebutkan, ternyata ada push up variasinya. Ada lain-lainnya juga gitu. Ya, misalkan adalah push up lebar atau wide grip push up. Iya. Nah, berbeda dengan push up standar ini ya. Push up lebar ini mengharuskan kedua tangan ini tidak sejajar dengan bahu, tapi melainkan agak lebar, karena emang namanya push up wide grip ya, makanya lebih lebar gitu. Karena push up ini tuh sangat efektif untuk melatih otot dada. Iya, biar semakin bidang. Wah, ini cocok ini buat para lelaki ini ya, pengen menarik wanita, pengen punya body wow, dan push up ini ya cukup efektif dilakukan secara konsisten ya. Tadi misalkan sehari 50 kali tapi secara bertahap dengan melakukan push up wide, itu bisa hasilnya pasti akan memuaskan. Nah, selain wide ini ada apa lagi? Nah, kalau ada lebar ada yang sempit nih. Iya. Namanya triangle push up gitu. Jadi tangan ini bentuk segitiga gini. Segitiga. Iya. Diamond ya. Iya. Jadi bertumbuh di tengah, tangannya ini kalau tadi kan ya push up sempitnya kan tangannya tadi lebar. Nah, ini langsung saling menempel antara telunjuk sama ibu jari ini ya, saling tempel, tangan kanan dan kiri, langsung kita juga push up. Nah, selain juga ada dari diamond push up atau triangle push up tadi. Kalau tadi kan diamond sama diamond sama wide kan tadi cuman standar kan, masih di tempat yang datar gitu. Nah, di sini ada tempat yang agak ada kemiringan nih. Oh, ada kemiringan. Gimana ini? Nah, itu namanya decline push up. Decline push up. Gimana itu? Kalau decline push up itu dia membuat kemiringan, jadi kaki itu berada di mungkin atas agak yang tinggi, entah itu kursi atau meja, tapi tangan tetap di bawah gitu. Iya, di matresnya ya, di lantai. Di lantai. Jadi kakinya itu mungkin kalau ada pemirsa di rumah ini ada sofa, ya kakinya itu ditaruh di sofa dan tangannya itu di lantai. Di lantai gitu. Jadi lebih strong lagi gitu. Ya, ini juga akan melatih otot ya, dan meningkatkan detak jantung biasanya. Soalnya aliran darahnya itu turun. Iya. Dari yang kan kakinya kan di atas, jadi turun ke mengalir ke otak, ke jantung hingga ke otak gitu. Nah, tentunya ada dari decline ya, pastinya ada kebalikannya lagi. Iya, namanya incline push up. Apa sih incline push up ini? Ya itu kebalikan dari decline tadi ya. Posisi push up ini meletakkan tangan
pada benda seperti bangku ya, bangku atau kotak atau semacamnya. Sementara kaki ada di bawah. Iya, Jadi, balikannya. Kebalikannya. Jadi badannya kepalanya yang ada di atas. Iya, benar. Nah, selanjutnya juga ada yang terakhir ini bend knee push up. Push up. Ini push up yang paling ringan dilakukan oleh siapapun, apalagi buat pemula nih. Oh, iya, jadi boleh itu, tapi terkadang kan ada perbedaan gitu. Oh emang kayak kalau bend knee push up itu lebih kayak ke cewek gitu. Oh iya, benar sekali. Ini kenapa bend knee push up ini kan sebenarnya tumpuannya ada di lutut ya? Iya, di lutut. Nah, di lutut dan kakinya itu nekuk. Ya. Iya. Nekuk dan tumpuannya itu ada di lutut karena ini akan menyebabkan tidak terlalu berat ketika kita ya ibaratnya seperti kayak fisika ya, mungkin juga ototnya itu nggak terlalu menompang seluruh tubuh, jadi cukup dari bahu sampai lutut, tapi nggak terlalu berat. Ya mungkin kalau ada yang bilang nih klasik push up itu kalau buat cewek itu namanya bend knee push up. Tapi kalau emang yang push up cowok ya emang tumpuannya di bagian kaki bawah gitu. Ya karena mungkin ada perempuan yang fisiknya ini kurang staminanya itu kurang sama kayak cowok, jadi pengen push up ya mungkin bisa standarnya pakai bend knee push up tadi. Benar sekali. Jadi bukan kalau misalkan perempuan pakai push up yang klasiknya cowok itu tidak apa-apa. Iya, kalau mungkin emang bisa membentuk otot gitu. Oke, dan juga push up itu tadi ya mungkin bisa dilakukan di rumah, dan pemirsa Surabaya TV juga bisa efektif sebelum kegiatan, sebelum berangkat kerja push up dulu, habis itu mungkin jam istirahat bisa push up juga atau sebelum tidur gitu ya. Tadi juga meningkatkan kualitas tidur ya. Mungkin karena kecapean langsung tidur. Bisa nyenyak. Ya pemirsa, itu tadi ya pembahasan tentang push up. Nanti kita akan kembali poin-poin selanjutnya nih yang bahas tentang selain push up itu apa aja di rumah. Olahraga yang efektif bisa dilakukan di rumah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Healthy Life, ngobrol sehat, hidup sehat.